Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah Bayhaqi dari kelas C2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai tren interaksi manusia dan komputer atau IMK. Dalam dunia pendidikan, materi ini akan membahas bagaimana perkembangan teknologi seperti UI, UX, AI, AR, dan VR dapat membantu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Sebelum masuk ke pembahasan, berikut adalah materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ada pengertian dari IMK. Lalu yang kedua, ada UI dan UX. Lalu ada juga AR dan VR. Lalu AI, setelah itu pembahasan utama, yaitu tren IMK dalam dunia pendidikan. Kemudian tantangan yang dihadapi, peluang di masa depan, dan terakhir kesimpulan. Jadi, untuk interaksi manusia dan komputer atau UMK merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer agar sistem yang digunakan menjadi mudah, nyaman, dan efektif. Tujuan utama IMK bukan hanya membuat aplikasi yang bisa digunakan, tetapi juga memastikan pengguna merasa nyaman saat menggunakannya. Kalau kita lihat perkembangannya, dulu komputer hanya menggunakan tampilan berbasis teks atau CLI. Kemudian berkembang menjadi GUI atau tampilan grafis seperti Windows dan Android. Sekarang, interaksi semakin canggih melalui suara, gerakan tangan, AR, VR, bahkan AI. IMK memiliki tiga komponen utama. Yang pertama adalah manusia, yaitu pengguna yang memiliki tujuan dan kebutuhan berbeda. Yang kedua adalah komputer sebagai media yang menjalankan aplikasi atau sistem. Yang ketiga adalah interaksi, yaitu proses komunikasi antara pengguna dengan komputer. Ketiga komponen ini saling berhubungan. Jika salah satunya kurang baik, maka pengalaman pengguna juga akan menurun. Dalam IMK terdapat 4 prinsip utama. Yang pertama adalah efektivitas, yaitu sistem mampu membantu pengguna mencapai tujuan. Lalu yang kedua, efisiensi, yaitu adalah pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat. Lalu yang ketiga, kemudahan digunakan atau usability, sehingga pengguna baru
mudah untuk mempelajari. Dan yang terakhir adalah kepuasan pengguna. Jadi aplikasi yang baik bukan hanya berfungsi, tetapi juga membuat pengguna itu nyaman. Selanjutnya adalah materi dari UI atau yang bisa disingkat user interface. Untuk UI atau user interface adalah tampilan yang dilihat pengguna ketika menggunakan aplikasi. Contohnya tombol, icon, menu, warna, dan tata letak. Jenis UI juga bermacam-macam, seperti CLI atau Command Line Interface, lalu ada juga GUI, Graphical User Interface, Voice Interface, dan Gesture Interface. Contoh sederhana adalah tampilan aplikasi WhatsApp, Instagram, atau Google Classroom. Nah, berbeda dengan UI, UX atau User Experience membahas pengalaman pengguna selama menggunakan aplikasi. Misalnya, apakah aplikasinya mudah dipahami, apakah prosesnya cepat, apakah pengguna merasa nyaman. Jadi UX lebih berfokus pada pengalaman, bukan hanya tampilan. Lalu untuk UX, pengertiannya adalah keseluruhan pengalaman dan perasaan pengguna saat berinteraksi dengan produk atau layanan digital. Untuk tujuannya, menciptakan pengalaman yang bermakna, relevan, dan memuaskan sehingga pengguna ingin kembali menggunakan produk. Lalu untuk faktor UX, itu ada usability, aksesibilitas, kredibilitas, nilai kegunaan atau useful, dan kenyamanan pengguna. Untuk perbedaan UI dan UX, bisa dijelaskan dengan contoh, misalnya eh, sebuah restoran. UI diibaratkan seperti desain meja, kursi, dan dekorasi ruangan. Sedangkan UX adalah pengalaman pelanggan ketika memesan makanan, menunggu pelayanan, hingga selesai makan. Dalam aplikasi, UI membuat aplikasi menarik, sedangkan UX membuat pengguna ingin menggunakan aplikasi tersebut kembali. Selanjutnya, kita akan ke materi dari AR. Augmented Reality atau AR merupakan teknologi yang menambahkan objek digital ke dunia nyata. Contohnya ada pada Google Lens. Saat kamera diarahkan ke suatu benda, aplikasi langsung memberikan informasi. Contoh lainnya adalah Pokemon Go yang menampilkan karakter visual di lingkungan nyata. Dalam pendidikan, AR dapat digunakan untuk melihat model organ tubuh atau planet dalam bentuk tiga dimensi. Gitu. Lalu selanjutnya ada VR, virtual reality, berbeda dengan AR. Jika AR masih melihat dunia nyata, VR membuat pengguna masuk ke dunia virtual sepenuhnya menggunakan headset. Teknologi ini banyak digunakan untuk simulasi penerbangan, laboratorium virtual, hingga pembelajaran kedokteran. Dengan VR, siswa dapat belajar tanpa harus berada di lokasi sebenarnya.
Selanjutnya adalah perbandingan utama keduanya adalah lingkungan yang digunakan. AR menggabungkan dunia nyata dan digital, sedangkan VR sepenuhnya berada di dunia virtual. AR biasanya cukup menggunakan smartphone, sedangkan VR membutuhkan headset khusus. Untuk contoh penggunaannya, ada untuk AR itu seperti tadi IKEA Place, Google Lens, Pokemon Go. Untuk VR ada Oculus, MetaQuest, ada juga VR Education. Lalu selanjutnya ada AI, Artificial Intelligence atau AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer meniru cara berpikir manusia. AI dapat belajar dari data, mengenali pola, dan mengambil keputusan. Saat ini, AI berkembang sangat pesat melalui machine learning dan generative AI. Secara singkat dari AI, bermula dari konsep Alan Turing tahun 1950-an, berkembang lewat era machine learning, hingga kini era deep learning dan generative AI. Untuk jenisnya itu bisa ada narrow AI, spesifik tugas, lalu general AI setara manusia, dan super AI melampaui kecerdasan manusia masih teori. Beberapa contoh AI yang sering digunakan adalah ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot, dan DeepSeek. ChatGPT membantu menjawab pertanyaan dan belajar. Untuk Gemini, mampu memahami teks maupun gambar. Copilot membantu pekerjaan dan coding. Sedangkan DeepSeek dan AI memiliki banyak kelebihan, misalnya mempercepat pekerjaan, mampu bekerja selama 24 jam, dan membantu menganalisis data dalam jumlah besar. Namun, AI juga memiliki kekurangan, misalnya risiko kesalahan informasi, biaya pengembangan yang tinggi, serta masalah privasi data. Karena itu, AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu, bukan pengganti manusia. Selanjutnya, ada tren IMK dalam pendidikan. Perkembangan IMK telah mengubah cara belajar. Sekarang, yang memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Kemudian, smart classroom yang menggunakan layar pintar dan adaptive learning, yaitu sistem yang menyesuaikan materi sesuai kemampuan masing-masing siswa. Contoh penerapan e-learning adalah Moodle, Google Classroom, dan Ruang Guru. Platform ini memudahkan dosen memberikan materi, tugas, dan penilaian secara online. Mahasiswa juga dapat belajar kapan saja tanpa harus selalu berada di kelas. Untuk Moodle itu adalah platform Learning Management System atau LMS open source yang digunakan institusi pendidikan untuk mengelola kelas, materi, dan penilaian daring. Lalu selanjutnya Google Classroom
adalah layanan berbasis web dari Google untuk mempermudah pembuatan, distribusi, dan penilaian tugas secara paperless. Lalu selanjutnya untuk ruang guru adalah platform bimbingan belajar daring asal Indonesia yang menyediakan video pembelajaran, latihan soal, dan tutor interaktif. AI memberikan banyak manfaat dalam pendidikan. Contohnya ChatGPT sebagai tutor pribadi, kemudian AI dapat mengoreksi soal secara otomatis. Selain itu, AI juga mampu memberikan rekomendasi materi sesuai kemampuan siswa, sehingga belajar menjadi lebih profesional. Untuk selanjutnya, AR dan VR membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif. Misalnya praktikum virtual untuk mata kuliah sains, laboratorium digital, atau pelajaran anatomi menggunakan model tubuh manusia 3 dimensi. Hal ini membuat siswa lebih mudah memahami materi dibandingkan hanya dengan buku. Untuk di praktikum virtual, siswa dapat melakukan eksperimen sains dalam ruang virtual tanpa risiko dan keterbatasan alat fisik. Untuk yang disimulasi laboratorium 3 dimensi interaktif memungkinkan latihan berulang dengan biaya dan risiko yang jauh lebih rendah. Lalu untuk pembelajaran anatomi, model tubuh manusia 3D memudahkan struktur organ secara imersif. Lalu gamifikasi berarti menerapkan unsur permainan ke dalam proses belajar. Contohnya Kahoot, Quizzes, dan Duolingo. Dengan adanya poin, level, dan leaderboard, siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar. Untuk sistematisasi dari Kahoot, itu kuis interaktif real time kompetisi yang memudahkan, yang membuat evaluasi belajar terasa seperti permainan. Lalu untuk Quizzes adalah platform kuis gamifikasi dengan leaderboard dan reward yang meningkatkan motivasi belajar siswa. Lalu ada Duolingo, aplikasi belajar bahasa dengan sistem poin, level, dan streak harian untuk menjaga konsistensi belajar. Nah, meskipun teknologi berkembang pesat, masih terdapat beberapa tantangan. Yang pertama adalah keterbatasan perangkat, kedua, akses internet yang belum merata, ketiga, dan terakhir, masalah keamanan serta privasi data pengguna. Pada infrastruktur, ketersediaan perangkat komputer atau mobile dan fasilitas pendukung yang belum merata di semua wilayah. Akses jaringan internet yang belum stabil dan merata, terutama di daerah terpencil, menghambat pembelajaran daring. Lalu, belum semua siswa dan pengajar memiliki kemampuan memadai. Lalu, risiko kebocoran data pribadi siswa pada platform pembelajaran daring yang belum sepenuhnya aman. Di masa depan, teknologi IMK akan semakin berkembang. AI tutor akan menjadi pendamping belajar pribadi. Asisten belajar berbasis AI yang mendampingi siswa secara personal dan responsif 24 jam. Lalu ada juga Metaverse Education yang memungkinkan belajar di kelas virtual.
Jadi, lalu ada personalized learning, membuat materi sesuai kemampuan masing-masing siswa. Dan juga ada smart campus yang akan menghubungkan seluruh layanan kampus secara digital, sehingga layanan akademik dan operasional lebih efisien. Lalu kesimpulan, nah, IMK berperan penting dalam merancang teknologi yang mudah, efektif, dan nyaman digunakan. UI dan UX saling melengkapi dalam menciptakan pengalaman digital yang berkualitas. AR, VR, dan AI membuka peluang besar untuk transformasi metode pembelajaran. Penerapan peran IMK dalam pendidikan meningkatkan interaktivitas dan personalisasi belajar, meski dalam menghadapi tantangan infrastruktur dan literasi digital. Jadi, teknologi seperti UI, UX, AI, AR, dan VR mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Walaupun masih terdapat tantangan, perkembangan teknologi memberikan peluang besar untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, menarik, dan sesuai kebutuhan setiap siswa. Saya ingin memberikan beberapa saran bagi mahasiswa: tingkatkan kemampuan literasi digital. Lalu, eh, meningkatkan literasi digital dan aktif memanfaatkan teknologi IMK secara bijak untuk menunjang proses belajar. Bagi dosen, manfaatkan teknologi seperti AI dan gamifikasi agar pembelajaran lebih menarik. Dan bagi institusi pendidikan, perlu menyediakan infrastruktur yang memadai agar transformasi digital dapat berjalan dengan baik. Materi yang saya sampaikan, buku Human Computer Interaction, serta sumber ilmiah dan teknologi pendidikan yang tercantum pada daftar pustaka. Untuk daftar pustakanya, saya mengambil dari 10 sumber. Nah, demikian presentasi yang saya sampaikan. Semoga materi mengenai tren interaksi manusia dan komputer dalam dunia dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya teknologi dalam mendukung proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan, saya akan berusaha menjawab dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya.